Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya selalu berdoa semoga Anda semua senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan, diberi rezeki, dan juga kehangatan di tengah keluarga. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa salah satu musuh terbesar dalam hidup manusia adalah sikap sombong? Kesombongan seringkali menggiring orang kepada kehancuran. Dalam situasi corona seperti ini, kita semua tanpa kecuali disadari bahwa tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan, saudara-saudara, berhadapan dengan bahaya virus corona. Tidak uang, tidak jabatan, tidak nama baik, tidak popularitas. Semua orang mengalami kecemasan, ketakutan, dan bahaya yang sama. Saudara-saudara, sikap sombong dalam hidup manusia itu begitu unik. Mengapa? Pertama, sikap sombong bisa menghinggapi semua orang tanpa kecuali, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk dia, dan termasuk juga mereka. Bahkan dalam kisah Santo Santa seringkali diceritakan para orang kudus ini harus bergulat dengan kesombongan yang menggelitik hati mereka, yang membawa mereka jauh dari Allah. Maka sadarilah saudara-saudara bahwa kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh dan terjerumus dengan sikap sombong. Yang kedua adalah sikap sombong itu sangat kelihatan dari bagaimana cara orang bersikap, bagaimana dari cara orang berbicara kepada sesamanya, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia berbicara tentang dirinya sendiri. Dari situ orang dengan mudah menilai apakah orang ini sombong atau tidak. Maka saudara-saudara, menjadi sangat penting bagi diri kita untuk terus-menerus introspeksi diri, memeriksa diri setiap pagi ataupun setiap malam. Apakah ada kata-kata, sikap, tindakan kita yang menunjukkan kesombongan? Kalau kita sadari, kita bisa belajar bahwa di kemudian hari kita jangan sampai jatuh lagi. Saudaraku, seseorang yang membiarkan dirinya jatuh lagi dalam kesombongan, lama-lama kesombongan menjadi karakter dirinya. Kalau sudah begitu, akan menjadi lebih sulit untuk diperbaiki. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, biasanya sikap sombong itu mulai menghinggapi orang-orang yang mulai merasa sukses, yang posisinya sudah ada di atas. Hati-hati, orang-orang yang ada di posisi ini sangat mudah tergelincir untuk berpikir bahwa seluruh keberhasilannya adalah berkat usaha dan perjuangannya sendiri. Dia melupakan peran orang lain, termasuk peran yang di atas. Maka tidak heran saudara-saudara, banyak sekali kisah-kisah kita mendengar orang harus merintis dengan susah payah, butuh waktu yang lama untuk menuju keberhasilan. Tetapi ketika dia sukses dan jatuh dalam kesombongan, jatuhnya sangat cepat. Hal yang keempat adalah sebetulnya sikap sombong itu erat kaitannya dengan ego dalam diri manusia. Karena setiap manusia memiliki ego. Karena dia harus bertahan hidup, dia harus menonjol, dia harus berkembang, dia harus unik, berbeda dengan orang lain. Nah, sikap ego dalam diri kita masing-masing ini, kalau salah dikembangkan, bisa jatuh kepada kesombongan. Di mana ketika dia melihat orang lain, dia akan melihat mereka sebagai saingan, sebagai kompetitor, bukan sebagai sahabat, bukan sebagai rekan sekerja yang bisa membangun dunia. Dia akan merasa terancam dengan prestasi-prestasi orang lain. Dia akan merasa gelisah ketika orang lain berhasil. Saudara-saudara, hati-hati karena ini menjadi penyakit orang zaman sekarang. Lalu yang terakhir saudara-saudara adalah orang yang sombong adalah orang yang berhenti belajar dalam hidupnya. Dia tidak mau lagi memperkembangkan dirinya. Dia merasa sudah cukup, merasa paling hebat, merasa orang lain tidak ada apa-apanya, merasa orang lain di bawah dirinya. Saudara-saudara, kelima hal itulah yang kalau tidak disadari, kita bisa jatuh dalam kesombongan. Nah, saudara-saudaraku,
Dalam kitab suci, Yesus Kristus senantiasa mengajarkan para muridnya untuk menghindari sikap sombong, untuk mengikis sikap sombong dalam diri mereka. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sikap kerendahan hati. Hal itu bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Di mana waktu itu diceritakan banyak orang-orang datang kepada Yesus membawa anak-anak kecil, anak-anak mereka, supaya anak-anak ini ditumpangi tangan dan didoakan oleh Yesus. Saudaraku, sikap dan tindakan para orang tua dalam kisah ini patut diacungi jempol. Kemurnian, kejujuran, kebaikan hati seorang anak tidak bisa berkembang dengan baik tanpa dukungan orang tua mereka. Tetapi saudara-saudara, para murid Yesus yang melihat hal itu justru memarahi orang-orang itu. Nah, disinilah Tuhan Yesus membongkar sebuah kebenaran. Yesus berkata kepada para muridnya, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab merekalah yang memiliki kerajaan surga." Para murid saat itu jatuh dalam kesombongan. Mereka merasa mempunyai relasi yang lebih dekat dengan Yesus. Tetapi bagi Yesus, para murid harus belajar dari anak-anak. Nah, saudaraku yang terkasih, hal itu berkaitan dengan sebuah kisah yang mau saya ceritakan tentang seorang anak yang bernama Aksen. Aksen masih bersekolah di kelas 3 SD. 5 hari yang lalu, omanya Aksen WhatsApp kepada saya. Dia bercerita bahwa cucunya membongkar celengannya dan mengambil uang 300.000. Katanya uang 300.000 itu akan diserahkan kepada Romo Yosef. Sebab anak ini menonton di video Bible Learning, Romo Yosef sedang membagi-bagikan nasi kotak kepada para pemulung. Saudara, mengetahui hal itu hati saya sudah sangat terharu. Tetapi saya berpikir, kalau anak ini hanya memberikan uangnya kepada saya, dia tidak belajar banyak hal. Lalu saya berkata kepada omanya, lebih baik ibu atau orang tua dari Aksen menemani anak ini membeli nasi bungkus dan masker. Lalu juga menemani anak ini dengan social distancing dan pakai masker tentunya untuk berbagi secara langsung kepada orang-orang di sekeliling rumahnya, mereka-mereka yang membutuhkan. Lalu ide ini coba diterapkan oleh ibu ini kepada cucunya. Nah, saudara-saudara, kemarin malam omanya WhatsApp kepada saya. Isi WhatsApp-nya seperti ini saya bacakan. Yang terkasih Romo Yosef, lapor, mission accomplished, artinya tugas sudah diselesaikan. Aksen sudah merealisasi niatnya. Sebenarnya orang tuanya, eyangnya, opanya sudah memberi saran bagaimana cara-cara yang lebih mudah untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tapi Aksen kekeh mau ikutin saran Romo Yosef. Katanya, aku maunya seperti yang Romo Yosef bilang, bagi masker dan makanan kepada para pemulung. Lalu dikatakan, hari pertama kami orang tuanya mengantar Aksen ke penjaga pintu kereta api, tukang sapu, keluarga gerobak yang anaknya banyak untuk memberikan masker dan makanan kepada mereka. Ternyata aksinya Aksen ini tidak selesai. Di hari kedua, Aksen mendapat sumbangan dari opa dan budenya. Tadi sore, dia bikin aksi sosialnya lagi. Kami orang tuanya mengantar Aksen ke Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda. Omanya berkata, terima kasih telah menginspirasi dan memotivasi Aksen. Mohon doanya supaya Aksen suka berbagi dan kepeduliannya terus bertumbuh. Terima kasih Romo Joseph. Saudara-saudara, kebahagiaan seorang imam itu sederhana kok. Bukan barang mewah, bukan uang yang berlimpah. Hanya membaca WhatsApp dari seorang ibu tentang cucunya ini saja sudah bisa membuat saya menangis sesegukan. Saya terharu luar biasa. Mengapa? Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pelayanan yang saya perjuangkan, yang saya jalani sekarang ini bisa menginspirasi banyak orang, termasuk seorang anak SD yang bernama Aksen ini. Saya yakin banyak anak di luar sana yang memiliki hati seperti Aksen ini. Tetapi saudara-saudara, kemurnian hati, kepolosan, kejujuran hati seorang anak tidak bisa berkembang tanpa teladan,
arahan, dan bantuan dari orang tua mereka. Semoga dengan kisah aksen ini kita bisa terbuka pikiran dan hati kita bahwa yang namanya kebaikan hati itu bisa menular. Semoga hidup kita selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.